dan santrinya tidak akan pernah bisa diragukan lagi. Maka saya ingin menyatakan ya, Bapak PNI tidak usah ragu lagi. Sampai tidak sendirian di Indonesia. Kalau negara ini dijajah oleh negara lain, akan ada jutaan santri pondok untuk pesantren, jutaan ulama yang bismillah bersama-sama TNI untuk sama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya ingin menyatakan, Bapak Polri, Bapak Polisi, sampai tidak usah ragu lagi. Sampai di Indonesia tidak sendirian. Kalau negara ini penuh dengan pengacau-pengacau, maka akan ada jutaan santri pondok pesantren, jutaan santri Nahdlatul Ulama, jutaan para kiai Nahdlatul Ulama yang bismillah bersama-sama dengan Polri untuk ikut mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pak Polri, Bapak Polisi, sampai tidak usah ragu-ragu. Kalau ada orang, siapapun orangnya, dia merusak nasionalisme kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia, merusak dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, doktrin-doktrin yang mencoba untuk melecehkan negara kesatuan Republik Indonesia, tangkap, adili. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridhallahi ta'ala wa biridhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. أصحاب السعادة, pada para kiai, para alim, para ulama, khusus beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7 periode tahun 2019-2024. Wabil khusus beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Ahmad Muafiq, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Imad bin Uthman, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Zaim Ahmad Maksum, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Hilal Fatih Al-Karim Abah Haji Roma Irama, perwakilan dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan dari Polres Kabupaten Bogor, Polres Kabupaten Bogor, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap wali santri, keluarga besar pesantren Al-Hidayah Nasr, hadirin hadirat muslimat, hadirin hadirat, dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah pada malam yang penuh dengan berkah ini kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmatnya alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan waktu kembali untuk berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di dalam satu majlis yang insyaallah akan banyak mendatangkan barakah, ma'unah, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya tidak lupa dan tidak lain, karena ini memang sudah menjadi satu kewajiban bagi kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari malam hari ini kita bersama-sama mengaturkan sholawat beserta salam kepada beliau, di mana beliau ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian telah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini, detik ini, jam ini, khususnya kita yang hadir di dalam acara pada malam hari ini, insya Allah masih diberikan ketetapan iman, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, wali santri yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah mengaturkan beribu terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya, atas keluangan waktunya untuk bersama-sama bertabarruk di dalam acara Qaul al-Maqfum al-Maqfullah Simbah bin Al-Hashim. Yang kedua, di sini saya atas nama pengasuh perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutannya saya beserta keluarga tidak bisa dan tidak sesuai dengan keinginan hati bapak-bapak dan ibu sekalian, hati dari para undangan sekalian. Sekali lagi kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini didirikan oleh beliau almarhum al-Maqfurlah yaitu Hashim, yang pada perjuangannya Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini penuh dengan cerita dan penuh dengan sejarah. Namun pada prinsipnya kami di sini, saya utamanya sebagai pengasuh, mengemban titah dan amanat yang sangat besar dari ayahanda almarhum al-Maqfurlah yaitu Hashim untuk menciptakan santri yang betul-betul pandai di dalam keilmuan agamanya dan pandai di dalam akhlak keagamaan. Itu pesan utama dari beliau. Ada satu kalimat yang itu selalu saya ingat dari beliau. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Haris, ciptakan santri yang mencintai agama dan ciptakan santri yang mencintai negeri. Maka di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak hanya menciptakan santri yang pintar ngaji secara tekstual, tetapi kami di sini memiliki misi menciptakan santri yang bisa ngaji tapi tidak secara tekstual. Di antaranya adalah santri yang mencintai budaya, santri yang mencintai daerah, santri yang mencintai dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur. Maka di kemarin malam pondok kami ini menggelar pentas seni, di mana di dalam pentas seni itu disebutkan ada tarian-tarian. Di antaranya adalah ada pertunjukan tari jadipok yang itu dilakukan oleh santri putri Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Kenapa saya mengembangkan tari jadipok? Kenapa? Selamat datang kepada Santri Zulfikar. Monggo. Saya teruskan. Kenapa Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini melatih santrinya untuk menari jadi? Mungkin kedengarannya secara telinga menjadi ada sebuah tanda. Tetapi kalau kita risik berbicara, tari jadipok ini diciptakan oleh seorang seniman yang sangat luar biasa, yang memiliki nilai falsafah yang sangat luar biasa, yang itu banyak kita tidak tahu. Di antara nilai falsafahnya adalah bapak-bapak dan ibu sekalian, tari jadipok ini tari yang diciptakan dari pencaksilan khas Jawa Barat. Dan karena saking tawaduknya orang yang menciptakan tari jadipok itu, dia ingin menciptakan pencaksilan, tetapi gerakannya tidak akan berantem. Maka terciptalah sebuah tarian dinamakan dengan tari jadipok. Yang kedua, kemarin malam di acara pentas seni, santri saya menampilkan tari topeng. Tari topeng khas Cirebon. Pertanyaannya kenapa Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini mengajarkan santrinya untuk bisa dan menguasai tari topeng? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kalau santri buntet menari topeng itu sifatnya bukan hanya sekedar melestarikan seni dan budaya, tapi bagi santri buntet
menari topeng atau bisa menari topeng itu konteksnya adalah tabarrukan. Kenapa tabarrukan? Karena yang menciptakan tari topeng ini adalah kakek buyut dari masyayikh pondok pesantren. Siapa? Beliau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana menciptakan tari topeng di satu situasi di saat Kerawang ini menantang perang dengan Serbia. Pangeran Cakrabuana tidak mengundang perang. Pangeran Cakrabuana mengatakan jangan perang. Perang itu tidak ada yang diuntungkan. Tapi Kerawangnya tetap nantang. Pangeran Cakrabuana sudah nggak usah perang. Maka gerakan pertama di dalam tari topeng disebut dengan kelana gandrung, di mana gerakan tari itu menunjukkan bahwa Pangeran Cakrabuana mengajak Kerawang untuk tidak perang. Kerawangnya tetap nentang, diciptakan gerakan kedua, namanya kelana kesatria, di mana kelana kesatria ini gerakannya menunjukkan bahwa Pangeran Cakrabuana apa boleh buat, kalau kamu menantang perang ya sudah perang. Begitu perang, Kerawangnya kalah. Diciptakan gerakan ketiga, di mana gerakan ketiga ini menunjukkan bahwa Pangeran Cakrabuana menyatakan bahwa percaya dengan saya bahwa perang itu tidak ada yang diuntungkan. Sudah, sekarang melupakan dendam, mari kita bersatu lagi. Itu falsafah. Pangeran Cakrabuana di dalam menciptakan gerakan tari topeng riadohnya 15 tahun. Maka Sabri Buntut pandai menari topeng, sekali lagi konteksnya bukan hanya sekedar melestarikan seni budaya, tapi Sabri Buntut pandai menari topeng, konteksnya adalah tabarrukan kepada gurunya, yaitu Pangeran Cakrabuana, seorang waliullah, putra dari Prabu Siliwangi, dan itu adalah kakek buyut dari seluruh masyarakat yang ada di pondok pesantren. Itu pesan apa? Yang berikutnya hadirin sekalian, saya selalu mengajarkan kepada anak santri saya bahwa kita hidup di Indonesia ini tidak ujuk-ujuk hidup. Kita hidup di Indonesia ini terikat dengan muahadah waqaniyah. Yang itu adalah merupakan konsensus kebangsaan yang harus kita kawal bersama dan tidak boleh untuk kita hianati walau sejengkal. Terlebih ketika kita menelisik pada perjalanan sejarah bangsa ini, di mana di antara salah satu muassis pondok pesantren, beliau yaitu Mbah Abbas, terlibat langsung di dalam pengawalan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Perang 10 November adalah merupakan perang santri dan kiai melawan pasukan sekutu Belanda yang panglimanya adalah kakek buyut saya, yaitu Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren. Maka bicara tentang nasionalisme kebangsaan, Pak Dir Polisian, Buntut dan santrinya tidak akan pernah bisa diragukan lagi. Maka saya ingin menyatakan Bapak PNI tidak usah ragu lagi. Sampai tidak sendirian di Indonesia. Kalau negara ini dijajah oleh negara lain, akan ada jutaan santri pondok buntut pesantren, jutaan ulama yang bismillah bersama-sama TNI untuk sama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya ingin mengatakan, Bapak Polri, Bapak Polisi, sampai tidak usah ragu lagi. Sampai di Indonesia tidak sendirian. Kalau negara ini penuh dengan pengacau-pengacau, maka akan ada jutaan santri pondok buntut pesantren, jutaan santri Nahdlatul Ulama, jutaan para kiai Nahdlatul Ulama yang bismillah bersama-sama dengan Polri untuk ikut mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pak Kapolri, Bapak Polisi, sampai nggak usah ragu-ragu. Kalau ada orang, siapapun orang, dia merusak nasionalisme kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia, merusak dengan doktrin-doktrin yang tidak benar, doktrin-doktrin yang mencoba untuk melecehkan negara kesatuan Republik Indonesia, tangkap, adili. Pak Polisi nggak usah ragu-ragu.
Kalau ada golongan atau kelompok yang mencoba mengusik kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, nggak usah ragu-ragu. Takkan kami mendukung Polri. Kami siap membela Polri. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang terakhir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, khususnya kepada Sayyid dan Matur panjenengan saya beliau inilah muassis Nahdlatul Ulama, inilah yang sejatinya adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin kalau saya boleh bersumpah di malam hari ini, wallahi, tallahi, billahi, saya Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini, saya siap menjadi saksi keislaman orang NU semuanya dan santri semuanya besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wallahi billahi, saya Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini, saya nggak mau jadi saksi keislaman sampean besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di hati sampean masih ada ketidakpercayaannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Demikian dari saya. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Kami ucapkan selamat datang sungguh bagus pada beliau dan mulia Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 Al-Mukarram Syarifudin yang mulia Bapak Profesor Dr.